kinasihku sekalian, ini adalah informasi terakhir dari saya Wong Edan Bagu setelah video terakhir saya beberapa waktu yang lalu. Karono pambencananing iblis runing kitab karasalan biak pinencara anak putune ngridu hambahur tan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat mring bebayi dadya janwayu kongsi nadyan kongsiya tuwa yaiku ayu nuruti saking wit ayu kongsi temekeng mekasat tulaken lan prayogane nadyan remen kalangkung kang warna dituraja peni pinaryogeng wekasan kalamun ta durung sampe sami paning karsa kasangsara hanggawa ewuh pingging gingkangken pasuwitan. Kinasihku sekalian, ini adalah informasi terakhir dari saya Wong Edan Bagu setelah video terakhir saya beberapa waktu yang lalu. Coba panjenengan renungkan pikiran. Tidak usah direnungkan dengan kesadaran, tidak usah direnungkan dengan rasa, tidak usah direnungkan dengan wahyu pancagaib, tidak usah. Panjenengan renungkan saja dengan wajar sebagai manusia yang berotak cerdas. Jika perlu, coba renungkan dengan logika. Bahwasanya seribu kali sekalipun asma sejati kita dilungguhkan secara berulang-ulang, secara berkali-kali, hingga 1000 kali sekalipun asma sejati kita dilungguhkan, dan asma sejati kita menggunakan nama-nama dewa-dewa, nama nabi-nabi, nama malaikat-malaikat, atau namanya wali-wali, namanya bahkan nama dari satu kotak wayang kulit sekalipun yang kita gunakan sebagai asma sejati kita dan kita lakukan hingga 1000 kali, tetap asma sejati tidak akan pernah mau lungguh, tidak akan pernah mau duduk jika pikiran, hati dan syahwatnya kotor. Jadi perkaranya itu bukan perkara asma sejatinya. Masalahnya itu adalah masalah pikiran, hati dan syahwatnya itu bersih apa tidak. Sekalipun belum mengetahui asma sejatinya, kalau pikirannya, hatinya, syahwatnya bersih, saya berani jamin pasti secara otomatis asma sejati itu akan lungguh. Saya kasih gambaran seperti ini. Ketika panjenengan berdiri di samping kursi berlama-lama, pasti panjenengan capek. Nah, karena di samping panjenengan ada kursi, sudah pasti panjenengan akan berniat duduk di kursi itu karena sudah capek berdiri. Namun kalau di kursi itu ada kotoran, ada debu, apa yang akan panjenengan lakukan?
asma sejati kita berulang-ulang kali dilungguhkan hingga 1000 kali, bahkan mungkin sejuta kali atau semiliar kali. Dan asma sejatinya menggunakan nama dewa-dewa, nama malaikat, nama nabi, atau menggunakan sekotak nama wayang. Semua nama-nama wayang satu peti itu, satu kotak itu, satu persatu kita gunakan sebagai asma sejati kita. Tidak akan pernah mau lungguh, tidak akan pernah mau duduk asma sejati kita jika pikiran, hati, dan syahwat kita kotor, penuh noda alias nggak bersih. Tapi kalau pikiran, hati, dan syahwat kita bersih, sekalipun asma sejati kita belum kita ketahui, secara otomatis pasti lungguh. Artinya perkaranya itu bukan perkara asma, melainkan masalah kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat. Kita buktikan saja. Itu soal asma. Bagaimana tentang laku? Tentang laku, betapapun kita kekeh meyakini, mempercayai tidak ada yang lebih baik selain wahyu pancagaib, betapapun kita fanatik dengan wahyu pancagaib, betapapun kita fanatik dengan dawuh-dawuh Romo, setiap hari sehari penuh digunakan hanya untuk patrap, malam semalam suntuk hanya kita gunakan untuk patrap. Kalau pikirannya nggak bersih, hatinya nggak bersih, syahwatnya nggak bersih, hanya capek doang. Buktikan saja. Coba renungkan itu, pakai pikiran ngerenungnya ya, renungkan dengan pikiran. Jika perlu renungkanlah dengan logika, nggak usah pakai kesadaran, nggak terlalu jauh, wajar aja. Jadi perkaranya itu bukan perkara asmonya belum lungguh, bukan. Perkaranya itu bukan perkara wahyu pancagaib itu kurang hebat, bukan. Masalahnya itu pikiran, hati, syahwat panjenengan kotor. Sehari semalam penuh kita sibuk, nggak sempat melakukan patrap, hanya sebatas membaca bacaan kunci selama sehari semalam suntuk berkegiatan. Kalau pikirannya bersih, hatinya bersih, syahwatnya bersih, wong edan baku kalah. Tentang ini, kalau berbentuk suara atau kata-kata udah terlampau banyak. Jadi soal dua hal tadi tidak perlulah kita berbicara banyak, kita saksikan aja bersama yuk. Kira-kira apa yang dikatakan Bang Edan Baku itu benar apa enggak, dan saya yakin panjenengan mengalaminya itu. Menghadapi tentang apa yang sudah saya informasikan dalam video terakhir saya yang saya upload
hari yang lalu. Untuk panjenengan yang sudah terpanggil namun belum dipanggil manekung oleh Romo, lakukan patrap samadhi seperti yang sudah saya informasikan di berbagai media, melalui Twitter, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Google, melalui YouTube, bahkan secara langsung. Praktekkan itu, terus praktekkan secara kontinu. Kalau panjenengan lupa, saya ingatkan lagi ya. Sebelum tidur, mau jam berapapun boleh, yang penting panjenengan belum tidur malam, lakukan patrap samadhi, micil, sowan. Teknik-tekniknya, langkah awal setelah panjenengan sudah siap melakukan patrap di suatu tempat, koreksi dulu sikon panjenengan. Sikonnya nyaman apa belum? Kalau sikonnya sudah nyaman, bisa langsung melakukan patrap kunci. Tapi kalau sikonnya belum nyaman atau kurang nyaman, lakukan patrap palungguh panutup terlebih dahulu sampai terasa nyaman. Sedulur papat kalimo pancer, sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Lakukan berulang-ulang kali sambil menempelkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri, di mana terdapat detak jantung. Telapak tangan kanan tempelkan di dada sebelah kiri yang ada detak jantungnya. Lalu bersabdalah, sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Koreksi lagi, sudah nyaman belum? Kalau belum nyaman, ulangi lagi, sedulur papatku lungguho ingkang prayuga, terus sampai terasa nyaman sikonnya. Kalau sudah nyaman, baru lakukan patrap kunci. Ingat, yang penting panjenengan sudah berusaha sebaik mungkin. Lakukan patrap kunci. Tepat. Perkara nanti di pertengahan bacaan kunci atau di awal atau di akhir patrapnya berubah, nggak usah digubris. Yang penting awalnya panjenengan sudah niat tepat. Baca kunci 7 kali berturut-turut. Baca kuncinya wajar-wajar saja, alami-alami saja, natural saja. Nggak usah diperindah, nggak usah diperpanjang, nggak usah dihitung, nggak usah. Natural-natural saja, alami, asli. Gusti ingkang moho suci. Nggak usah pakai rasa, nggak usah. Sulit, panjenengan sulit kalau menggunakan rasa. Lalu baca kunci kok pakai rasa gimana? Natural dan alami saja. Gusti ingkang moho suci, dengan suara lirih. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang moho suci. Sirola datola sipatola. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kalau untuk wanita berarti wanita, kalau untuk lelaki berarti menggunakan satriya. Bacanya natural, bacanya alami. Jangan Gusti ingkang moho suci tapi tangannya patrap. Itu namanya ndak natural. Natural
usah dipikirin, biarin, lanjutkan aja bacaannya. Lalu baca bacaan Paweling 3 kali berturut-turut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro gatrahino, telu rejeki. 3 kali berturut-turut. Ingat, sekti bukan sakti ya. Wahyu bukan wahayu. Saya ulang, ada perbedaan antara sekti dengan sakti. Kalau sakti itu ilmu, kalau sekti itu laku. Sekti maksudnya sek ning ati, nunggal di hati jadi satu. Sekti sek ning ati. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro gatrahino, telu rejeki. Juga jangan dikidung, jangan dianeh-aneh, natural saja, alami. Setelah selesai membaca bacaan Paweling 3 kali, kemudian berlanjut ke patrap mijil. Nah, ketika sudah sampai di patrap mijil, jangan langsung menyebut asmo. Ditunggu dulu, nunggu nyutnya, nunggu moodnya. Jangan mikirin nanti kalau kelamaan capek, nggak usah dipikirin. Yang penting panjenengan sudah berniat menunggu nyut. Kalau istilah Jawa itu nyut, kalau istilah modernnya itu mood. Mood. Nah, kalau moodnya sudah muncul, nyutnya sudah muncul, baru kita sebut asmo kita, onto atau kanthi. Yang belum lungguh asmonya, cukup sabdakan asmo sejati, itu sama saja. Asmo sejati atau konto atau kanthi. Setelah menyebut asmo, baru baca bacaan mijil sowan. Jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Arsa sowan ing ngarsaning. Nah, sampai di sini jangan langsung berlanjut ya. Tata dulu napasnya agar supaya mampu, karena penyebutan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono itu 1 kali tarikan napas. Jadi di penyebutannya itu tanpa jeda, tanpa sipasi. 1 kali tarikan napas. Nah, agar napasnya mampu, di situ jenengan berhenti dulu, atur napasnya. Saya ulang. Setelah menyebut asmo, jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Arsa sowan ing ngarsaning. Nah, di sini atur napas. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Arsa sowan badhe nyuwun tambahi pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Setelah selesai membaca bacaan mijil, lalu turunkan posisi tangan yang semula patrap mijil ke posisi yang paling nyaman menurut panjenengan. Posisi tangan ini nyamannya seperti apa? Maka letakkan tangan di posisi tersebut. Kemudian nonaktifkan pikiran panjenengan, nonaktifkan hati panjenengan. Maksudnya nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah membatin apa-apa, cukup diam. Gunakan kesadaran di dalam diam tersebut. Apapun kejadian,
maksudnya itu jangan sampai lupa selama duduk itu loh, jangan sampai lupa kalau panjenengan itu sedang bersamadi. Apapun prosesnya nggak usah dipikirin, apapun kejadiannya nggak usah dibatin-batin, cukup diam. Saya yakin panjenengan belum pernah duduk benar-benar diam. Nah itu bisa panjenengan lakukan dengan patrap samadhi mijil sowan sebelum manekung. Lakukan berulang kali selagi panjenengan punya kesempatan waktu, selagi belum tidur malam. Nah, sebagai putra kekudangannya Romo, ketika hendak tidur jangan langsung bleksek. Kalau mau tidur, duduk dulu, lakukan palungguh panutup. Jadi jangan karena tadi sudah patrap samadhi berulang-ulang kali langsung bleksek tidurnya, jangan. Tetap harus menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo sekalipun sudah melakukan patrap samadhi mijil sowan berulang kali sebelum tidur. Duduk dulu, lakukan patrap palungguh panutup. Nah, patrap palungguh panutup ketika hendak tidur dengan patrap palungguh panutup sesudah bersamadhi ini berbeda. Kalau sesudah bersamadhi, patrap palungguhnya nyebut asmo sejati lungguho ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Kalau palungguh panutup hendak tidur seperti ini. Asma sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga, ragane badhe istirahat tilem. Bisa dihafal nggih? Asma sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga, ragane badhe istirahat tilem, utawa atau badhe sare atau badhe tidur, sama aja. Yang penting apa yang hendak dilakukan itu diucap dengan bahasa kita yang kita pahami sendiri. Bisa istirahat tilem, bisa tidur, bisa juga sare. Kemudian berlanjut reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Bangun dari tidurnya jangan langsung beranjak turun dari tempat tidur, jangan. Begitu bangun dari tidur, duduk dulu, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Caranya, tekniknya, setelah bangun dari tidur, duduk, lakukan patrap mijil. Kalau palungguhnya kan sudah tadi sebelum tidur. Jadi ketika bangun dari tidur kita tidak perlu palungguh lagi karena sudah dalam keadaan lungguh. Jadi bisa langsung patrap mijil toto lenggah. Asmo sejatinya disebut jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso arsanata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati, busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati, paringane Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati. Reksanen murih kelaksanan dipadha tumata mapan lenggah kanthi setata becik ditampa ngurbani raga pribadi sejati. Kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Berlanjut ke patrap paweling.
Setelah patra paweling lalu baca paweling 3 kali berturut-turut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Penyebutan grat trahino ini harus cetha, harus jelas, ndak boleh samar karena dia penentu daripada paweling. Jadi jangan penyebutannya jangan grat trahino, harus cetha, harus jelas di situ, jelas sipasinya. Ada sipasi di antara atau garis horizontal, garis datar, garis datar ya, ting gitu. Garis datar, ada garis datar di antara grat dengan tra. Jadi nah penyebutannya harus jelas di situ, grat tra. Jelas, jadi jangan grat trahino, jangan gitu, karena dia penentu. Saya ulang, siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. 3 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan paweling, kemudian berlanjut ke patrap kunci, lalu baca kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Ada sedikit koreksi di sini. Di ayat ketiga, bacaan yang tepat adalah sirolah, datolah, sipatolah. Jangan sirolah, datolah, sipatolah. Apalagi sirubloh, datullah, sipatullah. Yang tepat adalah sirolah, datolah, sipatolah. Di situ nggak ada garis, nggak ada spasi. Jadi membacanya bukan sir olah, dat olah, sifat olah, bukan seperti itu, ya. Itu nyambung, huruf tulisan hurufnya itu nyambung di situ. Jadi yang tepat adalah sirolah, datolah, sifatolah, bukan sir olah, bukan dat olah, bukan sifat olah. Apalagi sirullah, datullah, sifatullah. Satu. Yang kedua, kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Jadi bukan kula nyuwun kangge hanyirnake. Harus cetha di situ ya. Tumindak ingkang luput. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, lalu tangannya diturunkan. Lakukan samadhi walaupun hanya sejenak. Ingat, arti maksud dari kata samadhi adalah samelehe memedi. Maksudnya kalau dibahasakan Indonesia, hilangnya keraguan dan ketakutan. Itu maksud daripada samadhi. Jadi bisa diam, cukup diam total, walaupun hanya sejenak. Setelah diam beberapa saat lamanya, lakukan palungguh panutup. Setelahnya baru turun dari tempat tidur.
Selanjutnya, dalam keadaan apapun dan dimanapun panjenengan berada, jika sampai mengalami luput, tidak nyaman, misalnya tidak tenang atau merasa bersalah, jangan menunda waktu. Selagi ada kesempatan waktu, segera lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Tata caranya patrap samadhi mijil sampurno: cari tempat yang nyaman dan aman. Langkah awal sama seperti patrap-patrap lainnya. Langkah awal, lakukan dulu patrap palungguh pambuka. Jika sikonnya kurang nyaman, kalau sikonnya nyaman, bisa langsung lakukan patrap kunci. Lalu membaca kunci 7 kali. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datola sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. 7 kali berturut-turut. Kemudian berlanjut ke patrap paweling dan membaca paweling 3 kali berturut-turut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandita. Siji wahyu, loro grat prahina, telu rejeki. Kemudian berlanjut ke patrap mijil. Lalu sebut asma sejatinya. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa nyampurnakake Sri Mawur bajang wurung kama wurung kang umijil saka raganingsun. Reksanen murih kelaksanan sampurna bali maring asal usul sangkan paraning dumati. Asal suci bali menyang suci dadi suci. Asal banyu bali menyang banyu dadi banyu. Asal angin bali menyang angin dadi angin. Asal geni bali menyang geni dadi geni. Asal sari-sarining bumi bali menyang sari-sarining bumi dadi sari-sarining bumi. Asal urip bali menyang urip kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian tangannya diturunkan, lakukan samadhi. Nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati. Gunakan kesadaran. Maksudnya jangan sampai lupa kalau panjenengan itu sedang duduk bersila melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Jika samadhi panjenengan berhasil, panjenengan akan digerakkan untuk melakukan patrap singkir sebagai kelanjutannya. Berdirilah ketika gerakan itu hadir. Dalam keadaan berdiri, lakukan patrap singkir yang hampir mirip dengan patrap kunci. Setelah ibu jari terkondisikan di dalam mulut, kemudian baca singkir dengan hati. Jangan dengan rasa, apalagi perasaan, tapi dengan hati. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datola sipatola, kula sejatine satriya, hananira hananingsun, wujud ira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya sejati, ketiban iduku putih sirna layu dening, ya asma sejatinya disebut di sini. Hingga berturut-turut. Setelah bacaan singkir 3 kali berturut-turut, kemudian keluarkan ibu jari dari dalam mulut. Hentakkan kaki kanan ke tanah 3 kali berturut-turut sembari menahan napas. Selanjutnya lalu meniuplah ke atas
sudah bukan zamannya, sudah bukan waktunya. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak tingkah. Jalani saja kehidupan normal layaknya orang awam. Dengan cara dan teknik menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Caranya praktekkan kekudangane Romo. Mungkin kita akan dianggap sesat atau musyrik oleh keluarga kita, oleh pasangan kita, oleh teman kita, oleh tetangga kita, dan oleh siapapun. Ingat, jangan sekali-kali membalasnya dengan keburukan, apalagi berbuat yang tidak baik. Cukup diam sembari mengucapkan terima kasih. Selanjutnya lanjutkan laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Percayalah, dengan begitu dunia akan memandang kita. Ingat, di luar patrap tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak tingkah terkait wahyu pancagaib. Sebab orang awam yang dipilih oleh Romo tidak butuh penjelasan apapun terkait wahyu pancagaib. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan model apapun tidak akan percaya. Jadi sia-sia bukan? Cukup diam, dituding sesat, terima kasih sambil tersenyum. Lalu lanjutkan laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Selebihnya Romo yang akan melakukan, karena selain itu adalah pekerjaan Romo, bukan pekerjaan kita. Jadi kita tidak usah ikut campur, tidak usah cawe-cawe, apalagi merebut pekerjaannya Romo. Jika sewaktu-waktu kesadaran panjenengan dipanggil untuk manekung, segera berangkat. Tidak usah banyak cincong bertanya, Pak Web apa ada di rumah, apa Pak Web menganggur, apa Pak Web nggak ada acara keluar kota, saya berangkat hari ini jam segini lewat. Nggak usah banyak cincong. Kalau kesadarannya sudah terpanggil untuk manekung, langsung maksudnya langsung berangkat. Nggak usah pamitan dulu. Lawang manekung itu milik Romo, bukan milik saya, jadi nggak usah pamitan sama saya. Kalau panjenengan banyak cincong ketika kesadaran panjenengan terpanggil untuk manekung, tidak akan terjadi terlalu banyak orang yang ribet pamitan sampai saya sibuk buka HP isinya orang pamitan, orang cincang-cincong terkait manekung. Tapi jangankan orangnya, kentutnya aja nggak sampai di sini. Untuk panjenengan yang belum dipanggil untuk manekung, bagaimana dengan yang sudah selesai manekung? Untuk panjenengan yang kesadarannya belum terpanggil, belum dipanggil, bukan belum terpanggil ya. Untuk panjenengan yang kesadarannya belum dipanggil untuk manekung, di sana panjenengan sedang laku murni menuju suci. Untuk kadang yang kesadarannya sudah dipanggil manekung dan selesai dan berhasil menyelesaikan manekungnya, maka dia sedang laku suci menuju abadi. Laku patrapnya beda. Untuk panjenengan yang
sudah selesai menekung sudah terlampau banyak inspirasi, motivasi, dan pesan serta kesan yang sudah saya berikan, entah itu melalui video atau ketika perpisahan panjenengan hendak pulang. Namun untuk melengkapi rekaman video saya yang menjadi informasi terakhir dari saya ini, maka saya akan ulangi motivasi-motivasi untuk para kadang yang sudah selesai menekung. Ingat, walaupun panjenengan sudah berhasil mencapai suci, walaupun panjenengan sudah mendapat stempel abadi, namun siapapun panjenengan baru lahir. Bisa saya umpamakan berdiri di ujung tanduk, maka berhati-hati dan waspadalah. Sedikit saja panjenengan bergerak tidak tepat, panjenengan akan tergelincir jatuh. Jadi yang perlu panjenengan lakukan adalah mempertumpul ujung tanduk itu. Jika ujung tanduk itu sudah tumpul alias rata, maka panjenengan bebas mau duduk, mau tidur, mau jungkir balik, tidak akan jatuh. Caranya praktekkan kekudangannya Romo dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Sama ketika dituding sesat, jangan sekali-kali membalasnya, apalagi membalas dengan negatif atau buruk. Cukup tersenyum sembari mengucapkan terima kasih, lalu terus lanjutkan laku menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, kepada siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Percayalah, dengan begitu dunia akan memandang panjenengan. Dan tidak perlu banyak bicara, sama tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak tingkah. Sama seperti kadang yang kesadarannya belum terpanggil untuk menekung. Sekalipun panjenengan sudah selesai menekung, tetap sama, tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak tingkah, tidak perlu keliling ke sana ke sini mensiarkan, memperkenalkan Wahyu Pancaka, belum, tidak perlu, karena sudah bukan zamannya, sudah bukan saatnya. Lagi pula orang-orang awam yang dipilih oleh Romo tidak butuh penjelasan apapun terkait Wahyu Pancagaib. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan model apapun tidak akan percaya. Jadi percuma saja panjenengan banyak bicara. Saya saja yang dobil alias cerewet, karena ini sudah saatnya, karena ini sudah waktunya, saya akan diam setelah video informasi terakhir saya kali ini. Selebihnya, sembari menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, kepada siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, di situ panjenengan terus melatih dan berlatih mengarahkan kesadaran. Mirip alias sama ketika panjenengan masih dalam keadaan menekung di saat menggunakan kesadaran. Lakukan patrap samadhi mijil soan sebelum panjenengan tidur malam. Cara patrapnya sudah pasti beda untuk kadang yang belum menekung dan sudah menekung. Patrap samadhi mijil soan bagi kadang yang sudah selesai menekung, tekniknya, caranya, langkah awal, carilah posisi duduk yang paling nyaman menurut panjenengan. Artinya, jika duduk bersila lama itu nggak mudah capek. Sebab itu, carilah posisi duduk yang paling nyaman menurut panjenengan.
Setelah posisi duduk yang paling nyaman ditemukan, langkah kedua, posisikan kedua tangan panjenengan di tempat yang paling nyaman menurut panjenengan. Soal sikon, karena sudah menekung, sudah pasti ketika duduk bisa langsung nyaman. Beda kalau belum menekung, belum menguasai teknik-tekniknya, sehingga belum tahu caranya agar begitu duduk langsung nyaman. Tapi kalau sudah selesai menekung, karena sudah tahu teknik-tekniknya, pasti begitu duduk sikonnya bisa langsung nyaman. Yang perlu diatur adalah posisi duduk dan posisi tangan. Setelah posisi duduk dan posisi tangan terkondisikan, baru mulai patrap kunci. Ketika patrap kunci, nah di sini biasanya nih, ketika kita patrap kunci, ini yang sudah menekung loh ya. Biasanya di sini angan-angan kita atau perasaan kita atau rasanya kita akan ikut campur. Ketika tangan mulai bergerak patrap kunci, biasanya angan-angan atau perasaan dan rasa kita cawe-cawe atau ikut campur. Katakanlah pikiran kita berbicara dalam, atau hati kita juga berbicara terkait patrap. Ini terkait patrap, terkait bacaan-bacaan kunci. Jika hal itu terjadi, maka lakukan terlebih dahulu palungguh jati. Jangan lanjutkan patrap kuncinya, tapi lakukan terlebih dahulu palungguh jati. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Setelah itu baru kita lakukan patrap kunci dan membaca kunci 7 kali. Selesai membaca kunci 7 kali, kemudian berlanjut ke patrap paweling dan membaca paweling 3 kali. Setelah membaca paweling 3 kali, kemudian berlanjut ke patrap mijil. Sebut asma sejatinya, jeneng siro mijilo. Panjenengan ingsun kagungan karso, arsa soan ing ngarsaning tarik napas dalam. Ayo, baru bersabda, Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semono. Turunkan tangan di posisi semula yang menurut kita tadi nyaman. Nah, di sini ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, bahkan ilmu-ilmu pengetahuan dan kesaksian-kesaksian yang belum kita saksikan ketika menekung akan kita dapatkan jika kita benar-benar diam, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, lalu diam total. Kalau panjenengan berhasil diam, benar-benar diam, seluruh ilmu-ilmu pengertian, seluruh ilmu-ilmu pemahaman, seluruh ilmu-ilmu pengetahuan, bahkan kesaksian-kesaksian akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak bisa diam, ya perlu dilatih lagi. Jika sudah cukup, lakukan palungguh panutup. Palungguh panutup untuk yang belum menekung dan yang sudah menekung tetap sama, karena palungguh panutup kaitannya dengan mijil. Jadi kalau mijil, selesai mijil harus palungguh panutup. Jadi tidak robah dan tidak bisa tidak. Lakukan patrap samadhi mijil soan seperti yang sudah saya informasikan tadi, berulang-ulang kali, semakin sering semakin baik.
Semakin sering semakin bagus. Lah kalau gitu nggak kerja dong. Jangan takut tidak makan walaupun tidak bekerja. Panjenengan sudah selesai manekung, dan tentang manekung sudah terlampau amat sangat banyak saya informasikan dan saya motivasikan. Jika perlu, manfaatkan seluruh waktumu hanya untuk patrap samadhi mijil soan. Karena di patrap samadhi mijil soan itulah semua bisa kita dapatkan. Tapi ingat, ketika bersamadhi harus benar-benar diam. Kalau masih cawe-cawe belum bisa diam, ya paling-paling hanya mendapatkan rasa dan perasaan tentram. Tidak mendapat ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan, apalagi kesaksian. Sekalipun dapat, nanti dapatnya setelah patrap, tidak ketika patrap, bukan ketika patrap. Dapatnya itu setelah patrap, nanti setelah selesai patrap istirahat, sedang duduk atau sedang bagaimana, nah itu baru dapat. Tidak seketika di saat patrap. Ketika hendak tidur sama, jangan langsung blek sek. Lakukan terlebih dahulu palungguh panutup. Sama persis seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi untuk kadang yang belum manekung. Palungguh panutupnya yaitu asma sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga, ragane badhe sare atau ragane badhe tilem atau ragane mau tidur. Reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet baru tidur. Tidurnya sambil baca kunci, jangan blek. Saya ulang, asma sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga, ragane badhe sare atau tilem atau tidur. Reksanan murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura terus sampai tidur. Nah, nanti bangun dari tidurnya, duduk dulu, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Palungguhnya sudah loh ya, sebelum tidur tadi. Kemudian lakukan patrap mijil. Sebut asma sejatinya, jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati, busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati. Reksanen murih kelaksanan dipadha tumata mapan lenggah kanthi setata becik ditampa ngurbani raga pribadi sejati. Kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Berlanjut ke patrap paweling, kemudian baca paweling 3 kali berturut-turut. Siji-siji loro-loro telu telonono, siji sekti loro dadi telu pandita, siji wahyu loro grat trahino telu rejeki. Kemudian berlanjut ke patrap kunci dan baca kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyurnakake tumindak ingkang luput. Kemudian tangannya diturunkan dan
samadhi walaupun hanya sejenak. Kemudian diakhiri dengan palungguh panutup, lalu berkegiatan seperti biasanya. Untuk kadang yang sudah selesai manekung, luput kemungkinannya sangat tipis. Hanya saja ketika melakukan bepergian, seorang putra kekudangane Romo yang sudah selesai manekung, biasanya ketika dia bepergian akan mendapat sapaan-sapaan dari makhluk-makhluk astral yang merindukan kesempurnaan. Dan ketika bepergian dan panjenengan mengalami hal itu, jangan pelit, jangan mahal, lakukanlah patrap samadhi mijil sampurna untuk membantu dia atau mereka yang ingin sempurna. Caranya seperti apa? Caranya sama seperti ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sampurna, menyempurnakan ketidaknyamanan kita atau ketidaktenangan kita. Hanya saja ada bagian yang perlu diganti hingga sesuai dengan apa yang hendak kita lakukan. Caranya, jika sapaan itu terjadi di sebuah pohon beringin, maka lakukanlah patrap samadhi mijil sampurna di pohon beringin itu. Mungkin karena panjenengan baru lahir, panjenengan belum tahu siapa yang menyapa, namanya yang menyapa itu siapa. Panjenengan belum tahu karena panjenengan baru lahir dan masih timid-timid. Tapi jika semakin sering panjenengan melakukan ini, semakin tajam dan semakin terbuka indera ketujuh panjenengan. Artinya panjenengan akan tahu. Untuk sementara waktu, selagi panjenengan belum tahu, lakukan seperti berikut. Di samping pohon beringin, bersabdalah, Romo nyuwun pangestu lan pengayoman perlu kangge nyampurnakake sukma utawa arwah kang manggon ana wit iki. Ingat, tidak pakai kulo di situ ya. Nggak ada kalimat kulo. Jadi bukan seperti ini. Romo kulo nyuwun, bukan seperti itu ya. Kulonya itu harus hilang. Ya. Romo nyuwun pangestu lan pengayoman perlu kangge nyampurnake sukma utawa arwah kang manggon ana kene. Kemudian lakukan patrap kunci dan membaca kunci 7 kali. Berlanjut ke patrap paweling, membaca paweling 3 kali. Kemudian berlanjut ke patrap mijil, sebut asma sejatinya, kemudian membaca bacaan mijil sampurno. Asma sejatinya disebut jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Arso nyampurnakake sukma utawa arwah kang manggon ana kene. Raksanen mulih kelaksanan sampurna bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci bali menyang suci dadi suci, asal banyu bali menyang banyu dadi banyu, asal geni bali menyang geni dadi geni, asal angin iya benar, asal angin bali menyang angin dadi angin, asal sari-sarining bumi bali menyang sari-sarining bumi dadi sari-sarining bumi, asal urip bali menyang urip kanthi teguh rahayu selamat. Kemudian berdiri, lakukan patrap singkir dan membaca singkir 3 kali berturut-turut. Selesai membaca singkir 3 kali berturut-turut, keluarkan kedua ibu jari dari dalam mulut. Kemudian tahan
kasih dan lakukan palungguh panutup selesai. Selebihnya ndak usah ikut campur, ndak usah cawe-cawe apa yang menjadi pekerjaan Romo. Cukup lakukan kekutangane Romo dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Ketika kita menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, ndak perlu banyak bicara, ndak perlu neko-neko, cukup praktekkan kekudangane Romo. Dengan begitu, kesucian yang sudah berhasil panjenengan capai akan terjaga. Dengan begitu, keabadian yang sudah menjadi hak panjenengan akan universal, tidak bersifat pribadi lagi. Sehingganya kelak seperti yang sudah saya informasikan dalam video terakhir saya, ketika dimana Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono meniup sangkakala, mengumpulkan seluruh putra kekudangane Rama, yang kemudian diperintah untuk memberi makan, memberi minum, memberi perlindungan, dan menolong orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Kita bisa, tapi kalau apa yang sudah saya informasikan tadi tidak terjaga dan tidak meluas, tidak universal, sudah tidak terjaga, bersifat pribadi lagi, yang selamat panjenengan sendiri, sementara keluarga panjenengan, orang-orang yang panjenengan cintai, kasih, sayangi, tetap akan hancur dan panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jaga kesucian yang sudah berhasil panjenengan capai dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Tekniknya mempraktekkan kekudangane Romo. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak cincong, karena orang-orang yang belum dipilih oleh Romo tidak membutuhkan penjelasan apapun, tidak akan percaya diberi penjelasan apapun. Sedangkan orang-orang yang dipilih oleh Romo tidak membutuhkan penjelasan apapun terkait wahyu pancagaib. Selain itu, lakukan patrap. Selain patrap, lakukan kekutangannya Romo. Itu sudah lebih dari cukup. Semakin luas keabadian yang kita miliki, semakin universal keabadian yang kita miliki, bukan cuma keluarga kita yang nantinya bisa kita bantu, tapi orang yang bukan keluarga kita sekalipun bisa kita bantu agar mendapat pengampunan dari Maha Suci. Saya tahu apa yang saya informasikan ini disimak oleh orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Panjenengan percaya itu adalah hak asasi manusia panjenengan. Panjenengan tidak percaya itu pun tetap hak asasi manusia panjenengan. Mulai sekarang, mari